Ini kuliah yang keempat ya, kalau kelima nih saya dengan Dokter Prabada tadi siang. Kelima ya? Iya dokter. Iya kelima, baik ya. Jadi nanti ya di tengah pandemi ini dengan berbagai kesulitannya semoga koasmu ini lancar, artinya itu apa yang kalian dapat itu nanti ya sama saja dengan yang ketika keadaan normal, harusnya kan begitu ya, harusnya. Tapi mungkin ya nggak bisa 100% disamakan. Siang hari ini topik yang saya bawakan itu tentang patogenesis dari penyakit-penyakit infeksius. Sambil nyantai aja semuanya, nggak apa. Mau dilihatkan video boleh, enggak? Ya boleh. Mungkin kalau video mungkin aku juga keberatan videonya di anu juga boleh, nggak apa-apa. Videonya teman-teman jadi tutup juga nggak apa-apa. Jadi saya ingin menjelaskan patogenesis. Nanti di tengah-tengah kita interaktif ya, sambil ngabsennya itu sambil jalan saja. Jadi sambil jadi saya harap teman-teman dengerin. Mungkin saya hanya 45 menit atau 1 jam paling lama, tapi kemudian saya tambah nanti sedikit untuk tanya jawab 15 menit gitu. Begitu ya. Baik, jadi patogenesis saya perlu jelaskan di dalam patologi. Patologi itu dari sisi keilmuan di kedokteran hewan adalah salah satu disiplin ilmu yang menjembatani ilmu yang hal-hal yang normal pada hal-hal yang abnormal. Di tengah-tengahnya itu ada kuliah patologi. Ya, yang disebut hal normal tadi bisa dikategorikan di dalam ilmu kedokteran dasar. Basic medical science namanya. Basic medical science itu Anda belajar anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, kemudian farmakologi. Semua itu adalah basic medical science. Kalau Anda ingat-ingat pelajaran itu dulu, itu ada semua Anda mempelajari tentang keadaan normal dari individu. Faal kita belajar tentang fisiologinya dan seterusnya. Kemudian yang masuk juga dalam kategori basic medical science itu ada virologi, bakteriologi, ya, semua agen penyakit di sana berkumpul, di mana di sana baik di basic medical science Anda tahu adalah struktur normal. Kalau kemudian mempelajari tentang agen itu Anda belajar tentang struktur, taksonomi, kemudian bagian yang infektif, mungkin yang penting-penting itu ya. Nah, patologi ini adalah disiplin ilmu di dalam kerangka ilmu kedokteran hewan, baik human, kemudian veterinarian maupun kedokteran gizi. Patologi itu letaknya sentral banget ya. Anda harus benar-benar dalami, walaupun nanti kurikulum itu SKS-nya dianggap sama semua. Apa artinya pembebanannya? Untuk patologi itu harusnya agak dalam waktu S1 dulu. Tetapi kalau kita lihat desain kurikulum kita itu mungkin masih kurang menurut saya. Jadi nggak apa-apa, itu kebijakan dari departemen fakultas ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini nanti sebelum mungkin nggak sampai setahun lagi Anda lulus dokter hewan ya, itu Anda harus benar-benar bisa menempatkan posisi itu. Nggak mungkin dalam waktu kurang lebih 3 minggu kemudian Anda jadi patolog, nggak mungkin, sulit ya, berat. Tetapi setidaknya Anda kemudian tahu posisi keilmuan itu, posisi ilmu patologi itu, di mana letaknya dan apa kepentingannya bagi seorang praktisi, seorang nanti dokter. Saya selalu menganggap bahwa dokter hewan itu ya harus punya kemampuan sebagai seorang praktisi dokter hewan, di mana seorang dokter hewan praktisi itu kan harus tahu mendiagnosa. Kalau dia diagnosanya bagus, pintar, nanti tepat, maksudnya harapannya adalah dia bisa mengobati secara tepat pula. Sebaliknya kalau diagnosanya salah, gagal, ya otomatis langkah berikutnya itu tidak akan tercapai. Nah, kemudian yang ketiga, seorang dokter, seorang praktisi itu harus punya kompetensi yang ketiga, yaitu dia harus mampu meramalkan perjalanan suatu penyakit. Itu namanya prognosa.
Ingat-ingat ya. Jadi seorang dokter itu harus mampu satu, itu adalah kompetensi yang melekat pada seorang dokter adalah mampu melakukan diagnosa, kemudian mampu melakukan terapeutik, dan satu lagi yang terpenting seorang dokter itu harus mampu membuat prognosa perjalanan ke depan suatu penyakit, meramalkan, memforecast ini bakal buruk, baik, dan seterusnya. Nah, untuk dapat kemampuan diagnosa dan prognosa, itu salah satu disiplin ilmu yang melekat di situ. Yang paling utama adalah patologi. Nah, itu ya, ingat-ingat ya, patologi itu kunci untuk seorang dokter mampu membuat prediksi nanti kemana. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau saya beri keterangan yang lebih jauh. Contoh yang simpel itu sekarang lagi marak COVID-19 ya. Biar menyimak nanti mungkin saya secara acak minta pendapat respon langsung dari teman-teman BPDA. Banyak kematian yang mortalitas akibat infeksi COVID-19. Jadi COVID ini masuk apa? Virus, bakteri, atau parasit badan? Saya takut nanti jangan-jangan anak-anak nggak tahu antrak itu dikira virus gitu ya. Daripada COVID apa? Virus, oke baik. Kalau Anda tahu, sekarang sebelum saya masuk ke pertanyaan kepada Badar dulu ya, siap-siap ya. Saya tanya, dan teman yang lain juga dengerin, nanti mungkin saya gilir. Badar coba. Buat kamu, buat pendapatmu Badar, seorang dokter harus memahami bahwa penderita kemudian harus mati, meninggal kalau manusia, kalau sampai mati akibat suatu penyebab tertentu, misalnya penyakit infeksius misalnya, dalam hal ini saya katakan contohnya COVID. Sekarang pertanyaan saya begini, seorang dokter harus tahu bagaimana pasien yang terinfeksi itu kemudian mati. Dokter ya. Pengetahuan tentang itu hal yang wajar atau tidak wajar? Tahu sampai kemudian mati, terinfeksi COVID dan meninggal. Atau gini, kalau kita kalau kata-katanya kan mati ya. Saya ambil kena avian influenza virus ya. Avian influenza, unggas terinfeksi, kemudian unggas itu mati. Buat seorang dokter, tahu matinya kenapa akibat virus, hal yang wajar atau tidak? Jawab dulu, wajar. Hal yang wajar, Dok. Dan wajar ya. Wajar. Iya, dan harus memang seorang dokter itu memang harus tahu. bisa menentukan kelanjutannya penyakit itu ke depannya itu bagaimana, apakah akan bertambah kematian atau bisa disembuhkan. Baik, bagus saja. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Badar bisa nggak jelaskan bagaimana avian influenza tadi mengakibatkan kematian pada ayam? Avian influenza. Ya, artinya virus itu bagaimana perjalanan penyakitnya, kan kita ini akan bicara patogenesis ya. Karena patogenesis itu adalah core dari ilmu patologi, core of the core katanya Pak Gundul itu ya. Intinya inti ya. Core of the core, intinya inti dari patologi itu atau kompetensi dari domain dari pengetahuan tentang patologi itu adalah sebenarnya yang terpenting adalah patogenesis. Jadi nanti selama 3 minggu Anda koas di patologi itu, Anda harus selalu mempertanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana perjalanan penyakitnya. Ini tadi kan baru saya kasih contoh dan Badar udah ngomong loh ya, dokter tahu harus dok. Badar sendiri yang jawab loh, harus tahu dok. Makanya saya tanya, ini saya balik. Kamu tahu nggak kira-kira setelah terinfeksi virus AI, individunya mati, bagaimana cara matinya? Proses matinya setelah virus itu masuk. Itu baru virus ya. Nanti pasti agak berbeda dengan terinfeksi bakteri, kena antrak mati. Kemudian ada juga kepanasan, heat stress mati ya. Terus ada lagi kesetrum mati ya, kesetrum bisa mati caranya. Kesetrum mati, kepanasan mati, kena infeksi virus mati. Ada juga kena kanker payudara mati.
Dan menurut Badar, dokter itu harus bisa menjawab. Oh, bukan begini, ini kok mati ya? Ya mati ya takdir ini kena virus mati. Enggak begitu. Terus pertanyaan selanjutnya kan matinya itu ya opo matinya? Apakah sama? Nah, sekarang coba Badar jelaskan sedikit saja. Yang sepanjang yang kamu tahu, saya nggak mau textbook thinking. Saya ingin teman-teman coba mulai menalar terhadap hal-hal di sekitar kita. Dan itu nanti terkait dengan profesimu di masa yang akan datang. Karena begini, dokter itu kebanyakan kalau seorang pasien datang ke dokter, setelah dokter melakukan tindakan, ya selalu melakukan tindakan, misalnya Badar sudah buka praktek ini, kemudian setelah kucingnya pasiennya ini kemudian didiagnosa dan diterapi, umumnya kemudian pasiennya kan nanya gini, selanjutnya bagaimana ini dok? Benar nggak itu? Betul, Badar? Ada pertanyaan seperti itu yang sering, betul nggak? Selanjutnya, ya setelah kamu obati, selalu kan kadang pasti pasiennya nanya gini, ini selanjutnya bagaimana dok? Nah, selanjutnya bagaimana itu sebenarnya pertanyaan pasien kepada dokter tentang seberapa parah penyakit hewan peliharaan dia itu, atau seberapa gawat. Nah, dokter harus menjawab. Pertanyaan tadi bagaimana itu adalah pertanyaan tentang prognosa sebenarnya. Tentang prognosa. Nah, prognosa itu Anda bisa membuat prognosa yang tepat kalau Anda tahu persis bagaimana perjalanan suatu penyakit atau patogenesis. Paham ya? Dari konsep dasar ini sudah paham ya? Oke. Jadi Anda harus tahu dulu, oh seberapa jauh ini ya. Nah, Anda kalau tahu persis, oh virus ini karena dia jalannya begini, masuk bla 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 dan matinya begini. Nah, oleh karena itu kalau ada pertanyaan seperti itu kamu bisa jawab. Oh, ini nanti bisa gini, obatnya dihabiskan dulu, nanti kalau masih panas nanti kembali. Misalnya begitu. Ini ada yang masuk lagi. Atau sebaliknya gini, oh enggak ini insya Allah nanti enggak apa-apa kalau sudah, kalau ada ini ya enggak usah kembali lagi. Itu semua itu pertanyaan soal itu sebenarnya. Baik, sekarang saya kembali lagi ke Badar sambil Kusuma Nindya itu juga siap-siap kalau nanti Badar nggak bisa. Dia ya, mungkin panggilannya dia itu. Itu kalau Badar nggak bisa jawab, kamu yang jawab loh. Sekarang Badar tanya, AI itu kan salah satu yang infeksius ya. Sekarang ini nanti kalau saya jelasin, penyakit itu dari sisi kausatifnya itu dibagi bisa jadi dua, infeksius dan non infeksius. Ya, infeksius itu kausatifnya adalah agent, yang non infeksius itu bisa juga disebut penyakit degeneratif, ya penyakit yang penyebabnya adalah non agent. Ya, tapi kali ini kita nanti akan bicara perjalanan penyakit yang disebabkan oleh infectious agent. Badar, sekarang satu pertanyaan untuk pembuka, untuk jadi perenungan kita semua. Bagaimana sih sebenarnya virus AI, avian influenza, paramyxo, masuk golongan apa itu? Paramyxo. Nah, nanti lihat itu. Bagaimana virus tersebut kemudian setelah individu itu terinfeksi dan kok mati ya? Lah matinya itu kira-kira gimana Badar? Coba Badar jelas. 5 menit paling lama. 2 menit. Kalau arahnya sudah salah saya langsung potong. Lanjut Badar. Silakan jawab Badar. Jangan di-unmute itu. Virus itu masuk melalui pernapasan unggas, lalu menginfeksi di bagian sinus. Yeah. Terus tahu loh kamu di mana sinus itu? Harus ingat tuh ya, anatomi. Ya, oke terus Badar. Terus sinus. Kenapa sinusnya terus? Nah, kayaknya kalau dari kalimat pembukanya itu nggak nyampe ke tujuan itu. Jadi saya kata aja. Coba dia. Badar dulu anu. Dia coba dia. Bagaimana AI tadi bisa kok kemudian individu yang terinfeksi itu mati? Matinya itu bagaimana caranya virus ini membunuh individu itu gimana? Dia? Iya dokter, sebentar. Jawab.
1 menit saya lihat kalau nggak mengarah pada jawaban langsung geser. Iya. Pada ayam yang terinfeksi AI akan muncul gejala-gejala seperti susah bernafas, ngorok, lalu karena kesusahan bernafas itu tadi bisa menyebabkan ayamnya mati karena ada hemoragi, lalu Oke, baik, sudah dia cukup. Baik dialah. Ini Badar contoh ya, contoh. Jadi ternyata apa yang dijawab dia itu sudah mengarah pada betul. Walaupun nanti kamu harus menjadikan itu menjadi benar. Jadi betul itu belum tentu benar ya. Tapi sudah betul arahnya. Prinsipnya begini, ada virus, kemudian virus itu menginfeksi, itu panjang itu. Kamu bisa detailnya kamu bisa nanti kita bicarakan. Misalnya gimana melekat dan seterusnya. Tetapi yang terpenting tadi dia menyebut begini, virus ini menginfeksi, akibat infeksi virus, kemudian ada gejala-gejala tadi klinis yang dia sebut clinical sign, termasuk kesulitan bernafas dan seterusnya. Dan akibat kesulitan bernafas itulah individu tersebut mati. Intinya apa? Jadi begini memang. Ini khusus untuk AI ya, yang sudah dimuat oleh di berbagai jurnal. Bagaimana AI itu kemudian menimbulkan mortality, itu cara berpikir Anda itu harus begini. Kebanyakan kalau nggak dijawab seperti dia, itu ada yang jawab begini. Karena virus itu menginfeksi sel dari organ-organ penting. Kemudian selnya mati. Kalau selnya mati, kemudian jaringan mati, mungkin organ itu gagal fungsi, kematian somatis. Kematian somatis itu ya kematian individu itu. Kalau kita bicara kematian, kita bagi dari kematian seluler dan kematian somatis loh ya. Kematian seluler itu namanya nekrosis tadi ya. Bisa nekrosis, bisa apa? Bisa apoptosis. Tapi kalau kematian somatis itu kematian individu. Karena gagalnya fungsi organ-organ vital. Pernapasan, jantung, dan otak. Nah, setelah diketahui ternyata matinya individu akibat infeksi virus itu bukan karena seperti itu, bukan virus yang rusak sel itu, bukan. Ternyata yang terjadi, ini ngomong patogenesis ini. Ternyata matinya itu akibat respon tubuh ayam yang berlebih terhadap virus. Respon inflamasi namanya. Anda nggak tahu nanti mungkin ada pendapat lagi tentang inflamasi apa. Jadi inflamasi itu adalah salah satu bentuk pertahanan yang tidak spesifik dari individu. Nah, bentuk salah satu yang terpenting di dalam proses peradangan atau inflamasi itu adalah adanya gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu bisa melebar semua atau bisa bocor dan seterusnya. Nah, intinya rupanya begini. Infeksi AI itu menginduksi apa yang disebut dengan badai sitokin storm. Nah, sitokin itu adalah mediator yang dikeluarkan ketika ada reaksi antara infectious agent dengan salah satu ya dengan individu. Nah, sitokin ini yang dikeluarkan yang sangat banyak itulah yang justru mengakibatkan kematian. Sitokin ini dikeluarkan dalam proses hewan itu bertahan atau menyembuhkan diri pada proses inflamasi. Tetapi kalau dia berlebihan rupanya itu yang mengakibatkan kematian. Kenapa bisa begitu? Rupanya sitokin yang berlebih itu mengakibatkan pelebaran pembuluh di perifer yang meningkat, artinya pembuluh darah perifer itu semuanya melebar, sehingga ujung-ujungnya terjadilah hypovolemic shock. Paham ya? Hypovolemic shock itu adalah shock yang terjadi di mana darah yang harusnya diputar di paru-paru untuk dioksigenasi itu tertahan di sistemik di perifer, sehingga proses oksigenasi lagi di paru-paru itu terhambat. Dan karena terhambat, maka darah yang beredar dalam tubuh kekurangan oksigen. Setelah kekurangan oksigen, nanti baru perjalanannya. Nah, clue kedua setelah infeksi itu intinya adalah ada sitokin, ketiga hipoksia, ya, atau anoksia, bahkan anoksia atau iskemia. Selanjutnya adalah nekrosis. Gitu ya. Sebenarnya gini, kalau dirunut penyebab kematian individu,
oleh kausatif yang beragam, yang berbeda-beda. Orang mati karena infeksi, orang mati karena stroke, ada penyakitnya namanya stroke, misalnya gitu ya. Orang mati karena diabetes, orang yang meninggal karena macam-macam. Ujung-ujungnya 90% perjalanan penyakit yang kemudian berakibat pada mortality itu penyebabnya 90% adalah kekurangan oksigen. Simple ya. Kalau Anda tahu kuncinya itu simple. Ternyata semua apapun yang terjadi, bagaimanapun mekanismenya, ujung-ujungnya harus lack of oxygen. Harus terjadi kelangkaan oksigen. Harus tidak ada oksigen. Harus tidak ada oksigen ya. Itu kuncinya. Dan apa yang tadi dijelaskan oleh siapa? Padar itu tadi belum ke sana, tetapi kemudian kalau dia tadi sudah mengarah tadi walaupun belum pas. Itulah pentingnya kita belajar patogenesis. Oke, sebentar. Ya, baik ya. Oke, baik ya. Itulah patogen. Ini siapa lagi masuk? Tadi tidak berhasil si siapa ini? Oke, baik. Rasa dokter tiba-tiba keluar sendiri tadi karena sinyal jelek. Oh ya, kita sebutkan lagi. Baik. Ya, terima kasih dokter. Di sini kita tahu ya, kita sampai di sini Anda paham ya apa itu patogenesis? Patogenesis adalah inti dari mata kuliah patologi dan ilmu patologi adalah kunci dari ilmu di kedokteran, baik kedokteran hewan maupun human maupun kedokteran gigi. Kenapa disebut kunci? Karena patologi nanti menghubungkan keadaan normal ke yang sakit. Dengan belajar patologi, khususnya mempelajari patogenesis, seorang calon dokter akan memahami bagaimana proses kejadian sakit itu. Sementara kalau Anda belajar anatomi, histologi, Anda belajar posisi normal. Demikian juga dengan fisiologi. Maka untuk koas di patologi ini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus lagi belajar tentang faal, mereview lagi tentang faal. Karena bagaimana Anda bisa menjelaskan gagal ginjal, misalnya Anda lupa bagaimana proses filtrasi di glomerulus misalnya. Ya, nggak boleh itu. Sampai harus ingat itu. Begitu saya menyebut misalnya nefritis, misalnya gitu, interstitialis, itu bayangan Anda langsung ke histologi. Bagaimana, apa itu nefritis, interstitialis? Oh, misalnya begitu ya. Itu suatu keadaan radang di antara di jaringan di ginjal yang terjadi di jaringan interstisial ya. Itu kayak apa? Bagaimana gambaran histologi ginjal itu? Oh, ada corpus renalis, ada tubulus contortus di situ. Kemudian kalau di interstisial itu di mana? Satu. Begitu Anda membayangkan struktur, Anda sekaligus membayangkan fungsi kerja. Bagaimana ya proses filtrasi darah sehingga menghasilkan urin dari pada ginjal itu baru satu organ. Demikian juga ketika saya ngomong sistem respirasi, saya ngomong sistem reproduksi, Anda harus satu membayangkan struktur anatomi histologinya, kemudian bagaimana fisiologinya dan seterusnya. Gitu ya. Hari ini kita belajar baru satu. Saya ingin mereview sedikit tentang patogenesis, perjalanan penyakit, tapi untuk penyakit yang infeksius, ya, infeksius. Yang non infeksius mungkin Anda pelajari sendiri. Salah satu yang terpenting misalnya pada ilmu kita kedokteran hewan, penyebab non infeksius itu adalah misalnya akibat lingkungan, antara lain heat stress ya, heat stress. Heat stress itu ternyata menjadi faktor predisposisi penting untuk munculnya berbagai macam penyakit. Tapi kali ini kita bicara yang infeksius, apa itu bagaimana perjalanan satu penyakit. Ya. Baik, kalau dari agentnya Anda tahu penyebabnya itu bisa. Ini enggak terlalu urut ya. Kalau diurut dari yang paling kecil barangkali ya virus dulu. Ya. Bakteri, virus, jamur, protozoa, parasit. Nah, ada lagi yang terbaru itu prion. Prion itu apa ya? Prion ada yang tahu nggak prion? Coba saya ingin tanya siapa di Nur, Setiana Nur. Nur, apa itu Nur? Kalau prion itu apa Nur? Kamu di mana Nur? Posisi dulu. Saya di Jogja ini. Jogja. Nur, panggilannya Nur ya? Septi. Septi, oke Septi. Apa itu Septi?
Prion itu apa, Seti? Yang saya ingat itu Nggak apa-apa, diinget-inget. dia nggak kayak virus, nggak kayak bakteri. Kurang apa? Jadi prion itu adalah Terus tahu saya nggak ingat definisinya, cuma sepertinya dia ukurannya sangat kecil itu, lebih kecil ya? daripada bakteri. Lebih kecil daripada bakteri. Tapi dia makhluk hidup. Makhluk hidup ini ya. Virus itu kan bingung orang mendefinisikan dia makhluk hidup atau bukan, kan gitu ya, virus itu. Kalau kamu ingat pelajaran SMA dulu, virus itu apa ya, dibilang makhluk hidup, dia apa kok nggak bisa hidup sendiri, tetapi dibilang benda mati kok dia. Prion ini masuk makhluk hidup. Sepertinya enggak. Bukan. Oke, ada yang tahu lagi? Eugene Cita. Apa? Prion tahu ya, Eugene? Apa itu? Seingat saya prion itu kayak pecahannya virus gitu, Dok, berupa protein gitu. Oke, bagus, sudah cukup ya. Ya, memang betul. Jadi apa itu? Itu hasil metabolit gitu ya. Prion itu adalah senyawa hasil metabolit akibat infeksi, akibat sesuatu infection. Jadi kemudian ada respon dari tubuh yang dalam rangka penyembuhan, dalam rangka healing itu menimbulkan tumpukan sisa sampah yang katanya Eugene tadi berupa protein umumnya, dan itu numpuk di dalam, dan protein-protein tersebut tidak bisa didegradasi oleh sistem normal. Itu yang disebut prion. Istilah prion itu muncul terutama ketika outbreak sapi gila ya, Medco, akibat Medco di Eropa, di mana ditemukan amyloid banyak di dalam otak. Dan clinical sign-nya sapi yang terkena itu rupanya sarafnya. Bisa menular ke human. Maka di tahun sekitar era tahun 80-an akhir terjadi eradikasi besar-besaran sapi Bos-Taurus di Eropa karena terkait outbreak dari sapi gila ya. Sapi gila ini prion ini. Baik. Selanjutnya kita kalau bicara penyakit infeksi, kalau bicara penyakit yang infeksius, maka ada beberapa istilah begini. Kalau bakteri itu kita masih mengenal, masih ada baik-baiknya bakteri. Begitu juga parasit. Kadang parasit itu bisa berada di dalam fase tubuh kita tanpa menimbulkan gejala. Ya. Trypanosoma ya. Pada sapi-sapi yang kemudian carrier, Trypanosoma ini ada sebagai flora normal. Demikian juga bakteri, malah bakteri lebih banyak lagi. Berbagai jenis bakteri ada di dalam tubuh, dan dalam keadaan tertentu memang kemudian dia bisa bersifat patologis. Tetapi kalau virus, virus ini di slide ini, kalau untuk virus itu nggak pernah ada istilah yang berita bagus untuk virus. Jadi no virus is known to be good. Jadi sehingga kalau kita menggunakan istilah flora normal untuk virus ini mestinya kurang tepat. Jadi kalau bakteri itu mungkin masih, kalau virus itu nggak bisa. Virus itu selalu akan mengakibatkan bencana, bahaya, karena dia merusak protein. Kenapa begitu? Anda tahu waktu belajar virologi ya, bagaimana virus itu bereplikasi. Nanti kalau belum ya, ketika nanti pas lagi di viral, didalami lagi tuh. Rupanya dia harus ikut template dirinya di dalam inti sel untuk kemudian diperbanyak. Itu yang baik ya. Nah, ketika terkait dengan perjalanan penyakit yang infeksius, kita sebagai seorang dokter, kamu harus tahu ada istilah yang disebut sebagai hukum atau postulat dari Koch. Koch postulat, ini diingat-ingat. Ingat-ingat. Sekaligus mungkin Anda bisa merenungkan untuk kasus COVID yang saat ini, COVID-19. Jadi yang pertama, hukum tentang infeksi penyakit yang infeksius itu harus memenuhi hukumnya COVID ini kalau bisa, seharusnya, dan itu baru kita namakan
itu infeksi. Jadi orang itu sakit karena infeksi. Jadi kalau misalnya kita kemudian menunjuk bahwa hewan itu terkena penyakit yang infeksius, baik bakteri maupun virus dan seterusnya, maka kita harus bisa menemukannya tubuh hewan yang sakit. Jadi gini, maksudnya gini, setelah Anda menuduh, Anda kemudian mendiagnosa kuat, oh ini kena AI, Anda harus pastikan bahwa virus AI itu akan ketemu ketika Anda isolasi. Dan virus AI itu tidak ada pada individu yang sehat. Oke, maksudnya gini, ada dua ayam ini sehat, satu sakit. Yang disakit itu Anda ketika Anda kemudian isolasi, Anda harus menemukan, harus ada. Sementara yang disehat harus tidak ada. Itu ya. Yang kedua, organisme yang kita isolasi tadi itu harus mampu tumbuh di salah satu media, ya pure culture. Itu kalau virus di telur ayam bertunas atau di media pertumbuhan agar untuk bakteri dan seterusnya. Anda harus yakinkan Anda mengisolasi kayak sekarang ini, ini banyak swab gitu ya. Swab itu harus ketika di culture yang murni, pure culture. Selanjutnya dari biakan itu, mikroorganisme yang berasal dari pure culture itu, ketika Anda isolasi, ketika Anda infeksikan ke individu sehat, maka akan muncul gejala seperti yang pertama. Jadi artinya orang benar-benar sakit dengan gejala klinis, dia akan terjadi aspeksia, terjadi distress nasal yang berlebih, hipotermia, kemudian gitu ya, bukan hipotermi misalnya, kemudian dan seterusnya. Harus sama persis dengan yang di awal tadi. Ketika individu sehat diinfeksi oleh organisme berasal dari hewan yang terinfeksi, berasal dari culture, dari biakan. Baik, kemudian yang keempat, postulatnya berbunyi, kemudian hewan yang sakit akibat infeksi tadi, kalau kita swab, dan swabnya itu kita ketahui reisolasi, artinya penyakit yang virus atau kausatif yang sama itu harus sama, harus ada. Paham ya dari 4 ini ya? Jadi kalau awalnya itu COVID-19, kemudian strainnya XXY gitu misalnya gitu ya, X212 atau apa saja namanya, sampai tahap keempat itu harus sama itu, X212. Masih ada lagi itu, harus ada 4 ini. Coba sekarang kita merenung sedikit ya. Kita kalau merenung, Evelyn siap ya? Evelyn? Ya. Oke, baik. Evelyn, sekarang ini kasus COVID ya, lagi rame ya. Lagi rame kasus COVID, kemudian yang beredar adalah, ini konspirasi, ini conspiration theory, dan seterusnya. Kira-kira, Evelyn, kamu ngikuti nggak berita-berita tentang COVID itu sebagai seorang intelektual, sebagai seorang mahasiswa? Iya, cukup mengikuti, Dok. Ngikuti. Kemudian kamu juga ngikuti bahwa ada berita-berita ini adalah konspirasi, juga ngerti? Iya, Dok. Pernah dengar ya? Iya. Kira-kira semua otoritas kesehatan di dunia ini itu telah melakukan hukum COVID ini enggak? Postulat COVID ini diterapkan enggak? Sejauh ini untuk kasus COVID, untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana penyakit ini dan bagaimana apakah betul ini COVID. Menurut kamu sudah cukup nggak postulat COVID ini diterapkan dalam rangka memberi kejelasan kepada publik? Evelyn? Saya rasa sebenarnya ada beberapa pihak yang sudah menerapkannya, akan tetapi belum maksimal publikasi ke masyarakatnya, Dok. Jadi masyarakat masih kurang mengerti kalau memang virus COVID ini ada benar adanya. Benar ya. Jadi intinya dugaan atau sudah pasti bahwa itu dilakukan postulat COVID ini? Sudah dilakukan? Saya rasa sudah dilakukan, soalnya sudah ada yang tes PCR segala macam kan. Oke, baik. Tetapi sosialisasi masyarakatnya yang nggak bagus ya? Iya. Gitu ya? Iya. Ya.
Baik, iya memang itu yang terasa di lapangan itu, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran ini konspirasi ini main-main ini. Ada orang tua mati karena jantung COVID, ini COVID. Kenapa? Karena yang bicara itu masih jarang patolog, yang banyak bicara di luar sana adalah virolog. Ya, Anda tahu ya. Kadang ada cuma epidemiolog yang bicara tentang penyebaran, tentang ini. Kalau kita masyarakat publik secara luas itu kemudian mendapat informasi seperti ini dengan clear, ya bisa. Bahkan sebenarnya yang sudah cukup mengerucut, ya Anda boleh nanya itu kepada Profetik yang masuk timnas Satgas COVID, khususnya pada aspek ini, pada aspek pembuktian agentnya ini. Yang terakhir itu kalau nggak salah Profetik sudah yang bisa keliru ini, karena sudah saking banyaknya statement. Itu di Indonesia ini ada 3 strain, yaitu Wuhan sendiri, kemudian yang Eropa, sama yang lokal untuk COVID-19 ini. Ada tahu itu di mana. Memang ada di satu sisi ada kerahasiaan pasien menyangkut etika yang kita nggak boleh sebar, tetapi at least itu dunia pengetahuan, dunia medik itu harus menjalankan ini sehingga kita tahu persis, oh itu kemarin meninggal memang benar-benar karena coronavirus. Jangan sampai nanti diklaim ini semua kena coronavirus, tetapi antara A, B, C, dan D itu adalah clinical sign-nya beda semua. Paham ya? Itu nanti itu meragukan itu. Mekanisme itu jadi meragukan. Apakah postulat COVID ini sudah diterapkan dan seterusnya, ini menjadi pertanyaan kita, dan Anda sebagai mahasiswa harus kritis di situ itu. Cukup kritis, nggak asbun, tapi Anda juga punya rujukan untuk kemudian menilai suatu keadaan ini apakah sudah betul apa tidak dari kacamata pengetahuan, dari kacamata empirik ya, pengetahuan yang empirik. Ini salah satu contoh. Jadi inilah perjalanan penyakit infeksius itu harus bisa memenuhi postulat dari COVID. Itu baru benar-benar Anda simpulkan bahwa kemarin, kemudian hari ini, dan besok-besok itu penyakit itu memang disebabkan oleh agent yang ini. Ya, padahal kenyataannya itu kalau kita ngomong infeksi itu bisa mix infection, tapi yang mana mengakibatkan kematian itu ya. Oke, baik. Ini sekarang selanjutnya kita bicara tentang sebelum nanti menyangkut yang lainnya. Bagaimana kemudian suatu infeksi itu bisa tidak berlangsung. Jadi misalnya ini ada Anissa, ada Septi, ada Dia dan Badar. Semuanya sama-sama terinfeksi oleh corona. Tetapi kemudian mungkin hanya Badar yang kena, misalnya gitu. Kenapa kok tidak kena ya? Nah, maka kita ini ngomong infeksinya, kita bicara kenapa kadang-kala agent itu kemudian tidak mampu menginduksi satu penyakit setelah dia menginfeksi. Itu banyak skenarionya. Yang pertama mungkin mikroba tersebut, agent tersebut itu masuknya itu tidak di tempat yang tepat, not a proper site, tidak pada tempat yang benar. Contoh misalnya yang ini menyangkut barrier anatomik. Ini yang pertama, poin yang pertama ini ya. The microbe may land at the anatomic site where it's unable to multiply. Jadi atau tidak tepat. Contoh misalnya katanya Badar tadi di awal, oh virus A itu dia menginfeksi sinus tadi ya. Makanya dia bisa di situ. Tapi kalau kemudian virus agent itu tertentu itu kemudian masuknya dengan peroral, apakah juga masih bisa menginfeksi? Nah, itu belum tentu. Kenapa? Rupanya misalnya virus itu nggak tahan asam. Jadi kalau masuk ke telan, masuk pH 2 di lambung, pH 3 sampai 2 sampai 4 lah ya lambung, itu mati dia. Karena asam, misalnya itu yang disebut barrier anatomik. Jadi mungkin bakteri itu asalnya di tempat yang salah. Jadi coronavirus mungkin nggak apa-apa ya. Kita makan 1 sendok isolasi coronavirus gitu,
isolat sama jadi kayak pasta gitu dimakan, mungkin ya nggak apa-apa. Karena dia akan mati rusak di lambung. Yang kedua, mungkin dia tidak ada reseptor di sana. Jadi masuknya penyakit itu juga butuh reseptor bantuan untuk kemudian dia bisa firm terikat pada mukosa dari sel-sel epitelial untuk masuk. Itu harus ada reseptor. Infeksi tidak terjadi juga mungkin disebabkan yang ketiga barangkali bisa ada faktor antibakterial. Misalnya kulit manusia itu secara normal tubuh kita ini punya defensin. Jadi itu senyawa antibakterial yang dihasilkan oleh sel keratinosit. Dan sel keratinosit kita itu bisa menghasilkan berbagai macam sitokain juga untuk mempercepat proses penyembuhan misalnya. Tapi kalau dalam hal ini adalah antibakterial. Yang di kulit misalnya defensin. Jadi infeksi nggak berjalan. Selanjutnya infeksi juga bisa nggak terjadi ketika selanjutnya, nah ini mungkin karena adanya endogenous microflora. Kalau endogenous microflora ini kita langsung tertuju pada satu bakteri atau jamur tertentu ya. Jadi di situ dia cukup banyak bakteri lokal atau asli di situ. Yang kemudian kalau ada infeksi oleh bakterial yang lain, dia terhambat akibat tidak ada nutrisi dan kecukupan space untuk ruangan untuk dia ada di dalam situ. Jadi ini kalau ini prinsip ini yang diterapkan pada prinsip penggunaan probiotik ya. Evelyn tahu ya probiotik ya. Probiotik itu pemanfaatnya menggunakan prinsip ini. Jadi ditumbuhkan bakteri baik di situ, tujuannya supaya kalau ada bakteri jahat itu dia nggak mampu lagi bersaing untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian ada lagi endogenous microflora yang menghasilkan antibakterial. Kalau yang tadi itu antibakterial yang ada langsung dihasilkan oleh individu, tapi ada juga bakteri antibakterial dihasilkan oleh mikroorganisme. Ini cuma cara kerjanya ya. Kemudian yang saya beri warna merah, ini hal yang umum sifatnya. Kalau orang awam menjawab, kenapa ya seseorang itu kok tidak terinfeksi ketika yang lain terinfeksi? Kesehatan yang bagus begitu ya. Artinya dia lebih imun. Misalnya kalau begitu, ini jawaban yang mungkin kurang pas sebenarnya. Tapi ini jawaban yang umum sifatnya. Kemudian untuk khusus infeksius baik bakteri maupun virus, mungkin individu tersebut sudah imun, cukup memiliki sistem imunitas. Kalau kita ngomong imunitas itu nanti ada dua ya, seluler dan humoral ya. Nanti Anda kembali lagi belajar imunologi. Ada kekebalan humoral, ada kekebalan perantara sel. Ya, ada yang humoral, ada yang seluler. Kemudian yang terakhir, individu mungkin tidak terinfeksi walaupun yang lain terinfeksi. Nah, mungkin dia memiliki sistem dari white blood atau sel-sel darah putih di situ yang cukup efektif sehingga cukup banyak, cukup protektif tapi tidak membahayakan, sehingga belum sampai multiply, belum sampai bereplikasi, dia sudah di fagosit. Kalau kita bicara tentang white blood cell, sel darah putih, itu sel yang pertama kali berperan untuk menangkap, itu namanya sel neutrofil dan makrofag. Dua sel itu yang punya peran penting, neutrofil dan makrofag. Pada infeksi yang akut pada tahap awal suatu infeksi, dua jenis sel tersebut yang paling aktif. Oke. Baik, di tengah-tengah kalau ada yang nanya langsung aja ya. Kalau ngantuk ya silakan tiduran, nggak apa-apa. Tapi coba kalau nanti giliran saya tanya harus siap aja pokoknya. Baik, tadi itu adalah infeksi secara umum, bagaimana dia mulai masuk, kenapa individu bisa terjadi atau tidak. Sekarang ketika terjadi infeksi, kita berasumsi terjadi infeksi. Proses infeksi itu bisa kita bagi menjadi dua. Infeksi itu bisa hanya terjadi lokal saja, tapi bisa juga terjadi secara sistemik. Tentunya yang sistemik itu jauh lebih berbahaya daripada yang lokal. Tetapi yang lokal juga bisa saja berbahaya kalau ternyata lokal itu dia terjadi pada organ yang vital. Misalnya lokal infection tetapi di miokardium misalnya. Itu cukup bahaya.
lokal infection tapi di otak, ya sama aja itu bahayanya. Tetapi secara umum infeksi yang akut lokal dan sistemik itu pasti lebih berbahaya ya sistemik. Beberapa agent itu hanya mampu menginduksi peradangan yang lokal. Namun ada juga agent yang sangat mampu menginduksi suatu infeksi yang sifatnya sistemik. Begitu ya. Sistemik itu menyebar. Contoh-contoh. Bakteri kalau dia menghasilkan kemudian eksoenzim atau eksotoksin, dia mampu mengeluarkan itu kemudian mengalir di peredaran darah, maka infeksinya yang terjadi adalah menyeluruh pada seluruh bagian. Nah, nanti atas dasar sifat itu maka bakteri itu kita lihat, kita tentukan tingkat keganasannya. Ya nanti kita pelajari itu. Tapi untuk diketahui bahwa infeksi bisa lokal, bisa yang sistemik. Yang lokal itu misalnya ya kayak orang kita bilang apa jerawat ya, apa jerawat, kemudian apa ya abses kalau bahasa Jawanya ada itu boil sini apa udun ya, udun apa kis udun itu. Boils, pimples, boils, abscess, gitu ya. Kemudian ini infeksi general. Tadi waktu saya tanya Badar, bagaimana Badar virus tadi bisa itu kok kemudian mengakibatkan kematian pada ayam? Badar jawab secara umum aja, tetapi ini coba kita buat tahapan-tahapannya. Step pada proses patogenesis itu setiap patogen agent itu akan satu pertama dia akan masuk dulu ya, entry masuk itu kemudian kalau cepat atau tidak itu nanti menentukan berhasil tidaknya. Ini kalau dia sudah masuk dan pas dia pasti akan ada perlekatan attachment patogen pada jaringan yang khusus. Ini tahapan secara umum ya. Kemudian setelah melekat tahap selanjutnya adalah multiplikasi, terjadi memperbanyak diri baik bakteri maupun yang atau multiplikasi ini bisa kalau kita analogkan kalau dia parasit, dia mampu melanjutkan siklusnya. Walaupun dia nggak bertambah jumlah, tapi melanjutkan siklus. Misalnya larva 1 jadi 2 kalau pada cacing dan seterusnya. Tahap ketiga proses perjalanan penyakit yang infeksius itu adalah invasi atau menyebar. Menyebar ini bisa melalui invasi itu bisa aja melalui ruang antar sel yang dekat, jadi melalui bahan antar sel yang menyebar begitu, yaitu agak lokal. Tetapi invasi ini yang dimaksud dia menyebar melalui baik itu pembuluh darah, limfa atau saraf. Jadi terjadi invasi spreading ke seluruh bagian. Yang keempat, untuk bisa terjadi infeksi, agent itu harus mampu menghindar dari sistem pertahanan host, ya. Evasion of host defense. Jadi kalau dia terkena, itu pasti mungkin clinical sign nggak bakal muncul atau dia akan mati, ya. Jadi syaratnya proses perjalanan penyakit dari infection itu dia harus bisa menghindar, ya, menghindar dari pertahanan host. Yang terakhir, dia mampu mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Nah, clinical sign, gejala klinis itu muncul pada semua tahapan ini. Bisa muncul pada semua tahapan ini, clinical sign itu. Mungkin kalau beberapa parasit tertentu, waktu masuk aja sudah menimbulkan gejala klinis. Misalnya gatal, skabies gitu ya. Ketika dia pertama menginfeksi, dia kemudian mau membentuk terowongan pada stratum corneum itu, ada mechanical activity, ada gerakan yang sifatnya mekanik, itu memicu pruritus misalnya begitu. Ada yang dari awal sampai akhir dia mengakibatkan gangguan. Tapi ada juga yang baru mengakibatkan gangguan ketika dia merusak jaringan ini. Ya. Virus barangkali ketika dia melakukan multiplikasi virus, itu sudah mengganggu karena dia ternyata bisa menghentikan kerja sel. Karena virus itu bermultiplikasi intraseluler, dia ikut membentuk primer untuk di DNA yang untuk kemudian dirangkai di inti. Bisa aja kemudian ketika akhir multiplikasinya sel itu mati bisa. Nah, gitu ya. Begitu juga bakteri jamur.
Ada yang bahayanya itu sangat bahaya baru ketika tahap invasi. Jadi invasi ini mengakibatkan rusaknya pembuluh darah, pecah, dan seterusnya. Dia baru clinical sign-nya itu tinggi. Maka tidak serta-merta ketika Anda didetek positif COVID misalnya, rupanya kalau kemudian darah Anda kita ambil, itu belum tentu ada virusnya, belum tentu. Karena virus tertentu itu menimbulkan clinical sign ketika dia sudah rilis, sudah keluar, ada. Karena yang bahaya itu rupanya ketika virus itu sudah multiplikasi dan akan keluarnya inilah mengakibatkan pecahnya beberapa sel, rusaknya sel, rusak sel ini yang menimbulkan respon inflamasi yang berlebihan. Di mana respon sitokain dari inflamasi itu baru terjadi 12 jam kemudian. Padahal virusnya sudah setting. Jadi kalau individu itu dia mengalami gejala klinis hebat, ciri infeksi suatu penyakit, kemudian Anda buru-buru ambil swab, belum tentu dapat virusnya, misalnya. Maka itulah kemungkinan-kemungkinan yang Anda bisa baca nanti besok di lapangan. Pengetahuan-pengetahuan ini harus Anda dalamin, supaya nggak berpikir satu arah saja. Karena proses biologis itu mekanisme yang sangat sangat complicated, melibatkan banyak mekanisme. Makanya jangan bingung, ini dia sakit, kemudian gejala klinis jelas, tetapi ketika di swab hasilnya negatif. Yang ada banyak kemungkinannya, ada banyak. Ada yang dia evasinya keluarnya virusnya masih di dalam dan clinical sign-nya muncul, bisa saja begitu. Ini tahapan umum, ya, jangan ke sana dulu. Ya. Ya itu ya, jadi baik, sekarang apa itu virulensi? Itu tadi tahapan-tahapan dari proses perjalanan penyakit. Kemudian apa itu virulensi? Dan virulensi itu derajat keganasan itu patogenesitas, nah, gitu ya, keganasan atau virulensi. Nanti setelah ada infeksi, maka agent itu bisa diklasifikasikan sangat infeksius, nah, kemudian sangat virulen. Itu istilah-istilah yang Anda harus jelas itu maknanya. Ini sangat virulen, sangat virulen. Nah, itu berarti kalau kemudian ada lagi virus itu yang punya sifat sangat menular, kontagius misalnya, itu nanti sangat kontagius belum tentu virulen gitu ya, macam-macam. Jadi nanti Anda harus mulai tahu istilah-istilah tersebut. Nah, ini, nanti di sini itu nanti virus yang sama, bahkan pada strain yang sama, itu bisa saja mengakibatkan virulensi yang berbeda. Kenapa? Nah, jawabannya tadi itu, individu itu punya status yang macam-macam. Bisa jadi begitu ya, jadi jangan. Sekarang kita hanya bicara tentang menentukan tingkat keganasan suatu agent. Apa yang kemudian menentukan tingkat ganas itu, patogenesitas itu ya, keganasan itu menyangkut aspek macam-macam loh ya. Yang disebut ganas itu misalnya bagaimana, apakah dia cukup mudah menginfeksi, itu masuk kategori pada itu. Kemudian kalau sudah menginfeksi, bagaimana derajat kerusakannya, itu juga bagian dari itu ya. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana tingkat keganasan satu agent. Ini mungkin bisa Anda pelajari di biologi juga ya, tapi saya review lagi di sini. Itu pertama tentang attachment-nya. Seberapa mudah dia kemudian melakukan pelekatan pada host dan kemudian masuk ke dalamnya. Kalau kita ngomong pelekatan antara agent dengan host, kita tidak lepas bicara tentang reseptor dan ligand ya. Reseptor dan ligand. Jadi dalam hal ini ligand itu dan reseptor itu seperti kunci dan anak kunci. Ligand itu kunci, reseptor itu lubang kunci ya, lubang kunci dan kunci. Maka setiap agent yang kemudian attachment-nya dianggap sangat sempurna ketika antara ligand dan reseptor itu ada di sana ya. Nah, kedua, kemudian patogenitas itu ditentukan oleh intracellular surveillance mechanism. Jadi agent itu bisa kemudian berapa jauh dia bertahan di dalam sistem pertahanan tubuh, khususnya fagosit selama proses fagositosis. Ya, selama proses fagositosis.
Saya tadi menyebut untuk fagositosis itu ada makrofag dan nekrofil. Ya, kalau dia bisa kemudian bertahan di situ, itu nanti menentukan derajat keganasannya. Ya, bagaimana kemudian agen itu bisa bertahan di dalam sel, di dalam white blood cell. Ketika dia masuk itu kan pasti menginduksi karena dia agen infectious agent. Beberapa infectious agent bisa bertahan di dalam sel fagosit sel host, itu antara lain disebabkan oleh dia memiliki kemampuan untuk menghindar dari proses pencernaan oleh sel. Jadi dia memiliki dinding yang tebal, contoh misalnya TB. Nah, tuberculosis bakterial itu dia memiliki kemampuan membentuk kapsula yang kuat serta membentuk web kayak lilin di daerah sekitar sehingga dia tidak akan pernah mampu dihancurkan oleh fagosit sel kita. Justru dia akan menginduksi suatu bentuk peradangan yang kronis dan rheumatus karena adanya itu. Atau kedua, agen itu bisa menghindar. Anda tahu ya, proses fagositosis itu setelah bakteri atau virus itu diengulf, ditelan oleh sel fagosit, itu selanjutnya tahapan itu dia harus berfusi, menyatu dengan organ pencernaannya sel. Organ pencernaan sel itu lisosum ya, karena di dalamnya mengandung lisosim. Nah, jadi lisosum itu kalau dia bisa menghindar dari lisosum, artinya dia tidak akan pernah dicerna. Atau dia juga bisa menghasilkan fosfolipase sehingga dia menghancurkan dulu ya, dia menghancurkan fagosum. Ya, jadi ini kalau lipase ini enzim yang dihasilkan oleh bakterial, di mana enzim ini mampu menghancurkan fagosum. Fagosum ini yang di tahap awal. Sebelum kemudian fagosum ini akan menyatukan bakterial atau agen dengan lisosum. Ini dihancurkan dulu, pasti dia akhirnya lolos. Akhirnya dia keluar. Atau kemudian bakteri yang kemudian berkapsul, yang dia kemudian bisa terhindar dari itu. Kalau yang tidak berkapsul itu biasanya dia akan difagosit. Kemudian yang terakhir apa yang lain dari sifat keganasan suatu agen? Kalau kita ngomong flagella ini hanya berlaku berarti pada golongan bakteri dan protozoa. Jadi apakah dia memiliki flagella atau tidak itu nanti menentukan keganasannya. Maksudnya gimana? Karena bakteri atau protozoa yang memiliki kelengkapan organel seperti flagella ini, dia pasti lebih sulit ditangkap oleh sistem pertahanan yang seluler, karena dia bisa bergerak. Ya, ini akan menentukan keganasannya, terutama di area yang berair, termasuk daerah intersisial itu berair, sehingga dia mampu menghindari fagositosis. Ya, misalnya ada tidaknya flagella. Jadi kalau Anda ngomong bakteri flagella itu sifatnya flagella, itu pasti lebih ganas daripada dengan yang tidak flagella. Nanti kelebihan. Kemudian tingkat keganasan virulensi itu nanti ditentukan oleh apakah bakteri atau agen itu mampu menghasilkan exoenzim ya. Exoenzim yang diproduksi oleh bakteri atau agen tersebut. Kalau dia mampu menghasilkan ya pasti dia lebih virulen. Ya, dia lebih virulen. Exoenzim yang dihasilkan. Kemudian dia juga mampu menghindarkan menghindar dari sistem patogen dari host. Ya, sehingga exoenzim ini yang kita tahu itu contohnya adalah necrotizing enzim, koagulase, kinase, hyaluronidase, collagenase, hemolysin dan lecitinase. Ini contoh satu-satu. Necrotic exoenzim itu enzim yang akan menghancurkan jaringan. Contohnya gunanya. Kalau koagulase itu exoenzim dihasilkan oleh agen yang mampu membuat gumpalan. Contoh itu adalah kalau seseorang terinfeksi oleh Staphylococcus, bahayanya dari bakteri Staphylococcus, bakteri tersebut
mampu menghasilkan koagulase. Ini salah satu yang bahaya. Di mana koagulase itu nanti dia akan membuat trombus ya, sumbatan. Anda tahu trombus itu ketika dia terbentuk, dia misalnya berada pada pembuluh arterial percabangannya, dia bisa mengakibatkan tromboemboli. Tromboemboli ujung-ujungnya dia bisa mengakibatkan obstruksi saluran. Tinggal tergantung dari besarnya trombus yang terbentuk dan lebarnya kaliber pembuluh darah. Kalau sudah melebihi dari diameter kaliber, dia pasti akan mengakibatkan sumbatan. Sumbatan tergantung nanti area di bawahnya, downstreamnya, kalau itu arteri, downstreamnya pasti akan mengalami iskemia. Nah, ini PR juga untuk Anda untuk membedakan apa sih bedanya hipoksia, anoksia, sama iskemia. Nanti kalau saya pakai tanya jawab materinya nggak habis. Anda harus dalami sendiri apa itu bedanya itu. Sama-sama baik hipoksia, anoksia atau iskemia itu satu keadaan yang pada prinsipnya akan mengakibatkan kekurangan oksigen. Tapi apa bedanya masing-masing? Kalau hipo dengan anoksia mungkin Anda tahu, tapi apa bedanya anoksia dengan iskemia? Apa pula yang dimaksud dengan infraction? Itu sebenarnya kata-kata nanti makanya Anda mulai belajar ya, ada istilah-istilah patologi itu yang baku di mana untuk memahami istilah atau terminologi tersebut Anda harus paham teorinya. Karena supaya Anda tahu, misalnya ada penyakit myocardial infarction, misalnya disebut begitu ya, ada istilah di dalam patologi myocardial infarction. Itu langsung Anda ngerti maksudnya itu apa, ya. Istilah itu harus tepat Anda pahami. Jadi kalau dia menghasilkan koagulase ini bahaya pasti ya, bahaya sekali. Misalnya Staphylococcus aureus, infeksi oleh bakterial ini bisa berakibat fatal ketika trombus itu kemudian menyumbat di area pembuluh darah di dalam otak atau jantung. Kinase kebalikannya koagulase. Jadi kalau bakteri itu mampu menghasilkan kinase ini malah melisiskan plasma darah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya padahal kadangkala sistem tubuh kita itu menangkap bakterial itu dengan membentuk gumpalan. Gumpalan itu dibuat, clotting itu kadangkala dibuat oleh sistem pembuluh darah kita untuk menangkap agent. Nah di sini agent ini kalau tapi dalam jumlah terbatas ya. Clot itu juga artinya sumbatan, gumpalan. Tetapi di sini bakteri itu mampu melisiskan itu karena dia mengeluarkan kinase. Sehingga bakteri dengan bebas menyebar. Hyaluronidase itu enzim yang mampu dihasilkan oleh agent, di mana asam hyaluronat itu bisa dicerna oleh enzim tersebut. Gunanya apa? Untuk spreading dia. Semakin dia lengkap, artinya salah satu dia memiliki juga hyaluronidase, artinya dia mampu melakukan invasi dan baik lokal maupun sistemik. Kolagenase ini sebaliknya juga. Hyaluronidase dan kolagenase ini dua enzim yang kelengkapannya dibutuhkan untuk menghancurkan ruang antar sel sehingga bakteri atau virus itu bisa menyebar. Dan tidak kalah pentingnya ketika enzim itu mampu membuat hemolisin ini juga bahaya ya. Hemolisin di mana dia akan mengakibatkan kerusakan pada sel darah merah inang induk. Semakin tinggi enzim ini dikeluarkan ya terjadi lisis yang banyak ya. Anda tahu urutannya ketika eritrosit itu lisis pecah ya udah akan terjadi itu tadi antara lain hipoksia, anoksia atau tapi kalau ini kuncinya ya kalau hemolisin yang tinggi itu yang terjadi adalah hipoksia dan anoksia belum tentu terjadi iskemia. Oleh karena itu kalau saya kasih pertanyaan itu Anda harus bisa jawab apa maksudnya itu. Misalnya kalau dia menghasilkan hemolisin dia mungkin mampu mengakibatkan hipoksia dan anoksia, tapi belum tentu mengakibatkan iskemia. Ya, bingung ya, nanti pelan-pelan. Apa itu iskemia, hipoksia ya. Kemudian yang terakhir dia mungkin dia memiliki eksoenzim lektinisasi. Kalau ini biasa untuk merusak dinding antar sel juga, seperti tadi yang dua sebelumnya. Intinya dia untuk kalau lektin ini mungkin lebih ke membran ya, ke sel-sel, sehingga dia kemudian menembus yang lain. Selain enzim, ingat ya, selain ada enzim, ada juga toksin ya. Toksin ini bagi dua, yang melekat pada agent itu bisa endotoksin, bisa eksotoksin.
Kalau endotoksin adalah toksin yang kemudian sangat berbahaya bagi host, tapi keberadaannya melekat di dalam sel tersebut, agent tersebut. Kemudian exotoksin, kalau exotoksin itu dihasilkan oleh agent yang kemudian dikeluarkan, dirilis secara sistemik ikut peredaran darah dari host. Jadi saya kira sama-sama bahaya. Kalau bakteri itu bisa mampu mengalir walaupun dia mungkin tidak menghasilkan exotoksin, tapi kalau bakteri atau virus tersebut punya sifat dia ikut aliran darah, itu sama-sama bahaya. Tapi sebenarnya lebih disebut yang lebih bahaya itu ketika dia mampu menghasilkan exotoksin. Karena agent itu bisa berada di satu tempat, tetapi exotoksin yang akan menyebar di seluruh tubuh. Ini macam-macamnya, ada yang bisa merusak saraf, usus, kemudian bisa mengakibatkan pengelupasan kulit, dan seterusnya. Ini macam-macam, saya percepat sedikit. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya juga menentukan virulensi, keganasan. Keganasan dari suatu agent itu ditentukan juga oleh bagaimana dia bisa menghindar dari sistem imun. Ya, sistem imun dan bagaimana dia mampu menghindar dari sistem pertahanan. Maksudnya begitu ya, dari host. Contoh, dia memiliki antigenic variation, itu adalah antigenic surface. Kalau saya nyebut ini istilah-istilah ini Anda harus mulai familiar ya. Antigenic surface itu adalah bahan antigen yang itu bisa bersifat ligan yang untuk nempel tadi di dalam permukaan agent. Antigenic surface ini sangat menentukan keganasan dari suatu agent karena dia akan menentukan bagaimana apakah dia bisa masuk atau tidak di dalam host. Ya, ini antigenic variation. Ya, contoh. Kenapa kemudian vaksinasi untuk golongan protozoa itu hampir bisa dikatakan sia-sia dibuat. Misalnya ada istilah begitu ya. Kenapa kalau di dalam proses kontrol suatu infeksi suatu penyakit, kalau penyakitnya agentnya itu terkait dengan organisme yang besar seperti protozoa, kenapa jarang sekali dikembangkan vaksin untuk hal-hal itu dibanding yang kecil. Coba saya ingin tahu supaya kakaknya itu Cahya Eka. Atau sebelumnya ini dulu ya urut ya. Cynthia Devi, Aulia panggilannya ya, atau Devi. Oke deh. Jadi ini pertanyaan saya ulangi deh. Di dalam industri medik ya, di dalam tindakan kontrol bisa pengobatan dan seterusnya. Kenapa tidak banyak diproduksi vaksin untuk golongan protozoa, misalnya Trypanosoma, gitu. Kenapa? Atau bakteri juga tergolong terbatas dibanding vaksin dari golongan virus. Sepanjang yang Devi ketahui, coba. Kenapa kok jarang? Protozoa itu dibuat vaksinnya itu sulit. Kenapa? Ya, sambil yang lain-lain juga ingat-ingat ya. Ya, apa itu vaksinasi? Apa itu imunisasi? Harus ingat loh ya, imunologi jangan lupa lagi ya. Belajar banget. Bisa jawab, Debbie? Nggak bisa ya, nggak terbayang. Belum, oke. Utami, nggak apa-apa. Reni masih aktif. Reni Utami. Ya, kenapa? Masih dokter. Ya, di dalam industri di medik itu kedokteran itu jarang dikembangkan vaksin untuk golongan protozoa. Misalnya vaksin untuk lemiriasis, nggak ada itu. Ada itu, tapi kok gak umum dibanding yang begitu. Reni, kenapa golongan protozoa jarang dibuat vaksin? Belum tahu? Nggak apa-apa. Saya Eka. Sambil saya. Kalau nanti bisa jawab aja. Apa gimana? Apa? Sulit? Belum tahu dokter. Belum tahu. Saya Eka. Ini terakhir nanti saya tutup sudah. Saya Eka. Tahu? Belum tahu dok. Belum tahu. S2 ini asdos ya? S2 ya? Kamu asdos sepatu ya itu? S2? Iya dok. Oh iya. Iya dok. Iya. Iya. Gimana S2?
Bisa jawab itu? Kenapa itu? Kok vaksin untuk golongan parasit jarang tidak banyak dikembangkan? Ya. Kalau bisa kan semua enak ya, bisa divaksin enggak perlu. Sehingga kita bisa protek gitu loh. Makanya sampai ada penggunaan antibiotik yang salah selama ini itu antara lain antibiotik ini hewannya nggak sakit itu dikasih antibiotik. Kalau ditanya untuk apa, nggak boleh loh untuk mencegah loh. Antibiotik untuk mencegah nggak boleh. Di dunia industri Polri itu sekarang udah dilarang berat. Jadi kalau nggak sakit ya nggak boleh diberi antibiotik itu. Antibiotik dipakai, dicampur, dipakan, residunya di manusia. Kamu yang makan telur, daging setiap hari numpuk sehingga kita akan resisten. Baik, sekarang Kartika, Sarah. Tahu nggak Sarah? Atau boleh sambil saya update ini terakhir soalnya. Sarah? Gimana Sarah? Dokter. Bisa Sarah? Kira-kira. Kenapa Sarah ya jarang dikembangkan vaksin itu? Anda Arinda. Loudly please. Ya, Kak, kenceng dikit coba. Loudly. Halo, iya dokter. Ya. Aduh, nggak denger aku. Putus-putus, bisa lepas. Ganti. Intan aja, Intan. Sambil absen ini. Iya dokter. Menurut saya kalau protozoa itu kan ada antigen masing-masing stadium. Nah itu pada stadium infektifnya itu akan berbeda pada stadium yang dorman. Jadi antigennya itu hanya terdapat pada yang infektif sehingga kita nggak bisa memprediksi kapan protozoa tersebut bisa berubah menjadi stadium infektif. Oke, baik. Waduh, Intan kayaknya kamu skripsimu tentang parasit ah? Iya, dokter. Oh iya. Apa skripsimu tentang apa? Kalau tidak jawab. Tentang Toxoplasma gondii. Oh, Toxoplasma gondii. Itu kan sedang dikembangkan ya, vaksinnya untuk Toxoplasma ya. Kembangkan juga. Masih itu dokter melihat protein infektifnya. Nah makanya, ya itu kenapa golongan protozoa ini sulit? Ya karena dia memiliki antigenic variation yang luas. Maksudnya begini, bagian antigenik itu adalah bagian dari host, bagian dari agent yang bisa melekat bisa berinteraksi dengan bagian sel dari host, ya. Nah ini kalau kita buat vaksin itu pada umumnya kan dibuat khusus dibuat pada bagian-bagian tertentu tadi. Misalnya dia dikembangkan untuk ngeblok bagian dari ligan dari virus misalnya. Dan itu hanya satu protein ya. Kalau virus itu kan simpel proteinnya, kecil, sederhana. Nah itu maka antigenik variasinya itu biasanya sudah kedetek. Tinggal antigenik ini dibuat antibodinya sehingga virus itu nggak bisa melekat sehingga tidak bisa menginfeksi. Atau dibuat caranya diaktifasi sel sehingga dia mengalami dia dinetralisasi dan seterusnya. Tetapi untuk protozoa sulit karena dia adalah makhluk hidup yang jauh lebih besar daripada virus maupun bakteri. Di mana antigenic surface-nya ini kalau golongan Trypanosoma saja dia dikode oleh lebih dari 1000 gen. Hingga sehari ini kita buat vaksin A-nya, besok dia udah siap-siap bikin 1000 dengan variasi 1000 jutaan varian yang mungkin dimunculkan. Sehingga tidak mungkin, dalam arti itu bukan tidak mungkin ya, artinya suatu hal yang sia-sia ketika kita membuat vaksin untuk golongan protozoa. Karena bisa saja dengan mudah dia besok sudah berubah antigenic surface-nya. Sehingga vaksin kita itu tidak akan pernah efektif. Karena besok dia merubah juga antigenic surface-nya. Itu ya. Jadi ini yang terakhir, ini hal yang lain menyangkut virulensi suatu agent itu terkait dengan bagaimana dia mampu menghindar dari sistem kekebalan host, yaitu antara lain dengan antigenik variasi. Dia juga bisa berkamuflase, nanti bisa dibaca di sini apa itu kamuflase yang dimaksud di sini. Dia juga bisa mimikri, kamuflase sama seperti yang sehingga dia
dianggap seperti sel tubuh sendiri. Atau ini apa namanya, agent itu mampu menghancurkan antibodi tubuh kita. Itu bisa terjadi. Oke, baik ya. Jadi itu barangkali yang terakhir dari saya. Ini ada slide ini, Anda bisa dalami. Karena yang belakang, yang selanjutnya itu kita bicara lagi tentang sedikit mengulas tentang bagaimana sistem imunitas itu dibangun. Ini soal yang beda. Dan itulah tentang patogenesis penyakit infeksius. Dan nanti mungkin di pertemuan kedua saya akan bicara yang ini. Nanti slide ini saya berikan ke Anis. Apa itu? Mungkin Anda butuhkan ini. Apa bentuk-bentuk? Baik, Dok. Ya, ada sedikit gambar-gambar. Dan kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Kalau enggak nanti segera saya akhiri. Nanti saya kirim slide ini ke Anissa untuk Anda pelajari, teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa patologi itu domain keilmuan dari patologi adalah patogenesis. Seorang dokter harus mampu menjelaskan perjalanan satu penyakit. Kalau Anda mampu membuat menjelaskan perjalanan itu, Anda mampu membuat prognosa. Ini terakhir dari saya. Misalnya suatu hari ada pasien dengan clinical sign, gejala klinis yang jelas yaitu batuk misalnya. Batuk, kemudian setelah dokter ini, karena dokter ini cukup kompeten, kemudian dia melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, yang konferensi. Dia menemukan hasil diagnosanya itu dengan di ronsen dia menemukan hidrotorak misalnya. Oh, ada hidrotorak. Ada hidrotorak, kemudian makanya ada odem pulmonum, sehingga dia kemudian menyimpulkan bahwa pasien ini batuk itu bukan karena akibat infeksi, karena memang dia nggak ada panas, ada batuk tapi nggak ada radang paru-paru, nggak ada pneumonia, tapi kok batuk. Lalu setelah diobservasi yang cukup mendalam diketahui, oh ada hidrotorak. Anda harus tahu, saya ngomong hidrotorak itu langsung bayangin apa itu hidrotorak. Oh ternyata ada hidrotorak. Kalau kamu tahu persis bagaimana hidrotorak itu terbentuk, Anda pasti akan langsung tahu bahwa hidrotorak itu terjadi akibat kegagalan fungsi jantung. Nah ini urutannya, ini ilmunya di patologi semua itu. Karena gagal jantung dulu di left heart failure, gagal jantung sebelah kiri, maka terjadilah odem pulmonum. Nah ada lagi nih istilah bengkak paru, odem pulmonum. Odem pulmonum itu ujung-ujungnya nanti berakhir dengan terjadinya hidrotorak. Hidrotorak inilah yang mengakibatkan pasien itu menunjukkan gejala sesak nafas, kemudian sesak benar itu karena di dalam paru-paru ada banyak air. Kemudian juga lemah itu akibat jantungnya memang tidak bekerja. Dan yang selain sesak, lemah, batuk ini nggak sembuh-sembuh ini. Nah, kalau dokter itu tahu bahwa ini terjadi akibat gagal jantungnya, maka dokter yang tadi sudah paham, nggak mungkin dia memberi antitusif, obat-obat untuk menurunkan batuk, karena itu nggak ada gunanya. Paham ya? Paham? Karena batuknya bukan karena radang paru, bukan karena kelebihan surfaktan di paru, bukan. Dikasih bronkodilatator juga percuma, dia tetap sesak, karena penyebab sesaknya adalah cairan di dalam paru-paru. Dan kalau dokter tahu perjalanan munculnya cairan hidrotorak di paru-paru, dia pasti memberikan prognosa yang sesuai. Pasiennya nanya, bagaimana ini dok? Wah ini bahaya, misalnya gitu ya. Saya nggak bisa menjamin apakah hewan ini, anjing bapak ini bisa bertahan dalam sebulan ke depan. Karena yang rusak ini jantungnya, gitu ya. Misalnya gitu. Anda bisa ngomong begitu. Setelah Anda tahu patogenesis. Kalau enggak, ya Anda nggak bisa. Jangan kalau Anda nggak tahu patogenesis dari hidrotorak itu, Anda kemudian ujung-ujungnya mungkin nafas pun hilang. Jadi ya mati. Hewan mati, dan itu nanti berujung pada wah dokter ini tak kompeten. Kalau dokternya kan hanya bisa ini sudah takdir Pak, sudah berusaha gitu. Nggak bisa begitu. Ya jalannya kita tahu matinya karena apa. Nggak dijawab, oh ini sudah takdir ini Bu, takdir lagi. Enggak. Jadi mentok dulu
dan Anda bisa jelaskan. Itu ya kira-kira ya. Itulah patogenesis, tapi kali ini saya mengambil patogenesis yang infeksius. Di lain hari nanti mungkin saya jelaskan yang non infeksius sambil saya masih ada satu jadwal pertemuan. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti lewat Anissa bisa diminta selainnya untuk dipelajari. Iya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.